Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini, pagi ini kita masih belajar online. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, semoga di hari ini pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Untuk materi kali ini, Ustadz akan membahas tentang tematik, yaitu mengenai bahasa Inggris. KD yang kita pelajari kali ini yaitu adalah membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Teks petunjuk di sini biasanya adalah petunjuk menggunakan alat tertentu. Jadi sebelum kita masuk ke teks petunjuk, kita harus tahu terlebih dahulu alat itu apa sih. Mungkin anak-anakku semua sering mendengar alat. Jadi pengertian alat itu apa? Alat adalah suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Sekali lagi, alat adalah suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Contoh ada setrika, alat untuk apa? Untuk menggosok. Ada pensil, alat untuk menulis. Ada penggaris, yaitu alat untuk menggaris, dan seterusnya. Jadi di sini Ustadz akan memberikan pelajaran tentang teks alat petunjuk. Ya. Sebelum itu Ustadz akan bahas terlebih dahulu tentang apa itu petunjuk. Petunjuk merupakan ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan tentang cara melakukan sesuatu. Jadi ada sebuah teks yang memberikan arahan atau memberikan suatu langkah-langkah tentang cara melakukan sesuatu atau menggunakan alat tertentu. Jadi bahwa petunjuk itu yang menunjukkan sesuatu arahan atau bimbingan agar ketika memakai sesuatu alat atau memakai sesuatu menunjuk sesuatu maka tidak salah, maka ada kata petunjuk. Selanjutnya jenis teks petunjuk. Jadi teks petunjuk itu apa? Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan dalam melakukan atau menggunakan suatu alat dengan tujuan agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Jadi teks petunjuk itu adalah sebuah teks atau tulisan, ya, tulisan tentang arahan dalam melakukan atau menggunakan alat tertentu. Jadi langkah-langkah dalam menggunakan alat tertentu. Tujuannya apa? Agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Kalau kita menggunakan alat itu dengan baik dan benar, tentunya alat itu tidak akan gampang rusak. Yang pertama. Yang kedua, kita akan bisa menjalankan alat itu dengan sebaik-baiknya. Terus apa ciri-ciri kalimat petunjuk itu? Ciri-cirinya yang pertama, menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah kalimat yang menjelaskan atau isinya tentang petunjuk penggunaan suatu alat. Terus yang kedua, menggunakan kalimat perintah
Jadi perintah untuk ini, untuk itu. Jadi dalam sebuah teks petunjuk itu ada sebuah perintah yang harus dilakukan agar dalam memakai suatu alat atau memakai suatu alat tertentu itu kita bisa dengan benar atau menggunakan dengan benar. Kalimat yang digunakan jelas. Jadi teks petunjuk itu biasanya kalimat yang digunakan jelas, singkat, mudah dipahami, ya. Gitu. Terus bagaimana langkah-langkahnya, Ustadz? Langkah-langkahnya adalah menulis petunjuk yang benar, yaitu 1. Tentukan jenis petunjuk yang akan dikerjakan. Yang kedua, buatlah kalimat singkat yang mudah dipahami. Terus setelah itu susunlah kalimat secara urutan yang benar. Sehingga apa? Sehingga ketika berurutan yang benar, kita akan gampang untuk memahaminya. Contohnya Ustadz, inilah beberapa contoh yang Ustadz akan sampaikan. Yang pertama adalah contoh petunjuk penggunaan sikat gigi. Tidak semua anak bisa memakai sikat gigi yang benar. Petunjuknya gimana? Teks petunjuknya gimana? Kita harus ikuti yang pertama, ya. Yang pertama, bersihkan sikat gigi yang akan dipakai dengan air bersih. Terus setelah itu oleskan pasta gigi ke sikat gigi secukupnya. Terus gosokkan sikat gigi ke seluruh bagian gigi dengan cara yang benar. Terus setelah selesai menyikat kumur dengan air, kemudian bersihkan sikat gigi dengan air bersih dan letakkan sikat gigi kembali ke tempat. Itu salah satu contoh, ya. Contoh penggunaan, ya. Contoh penggunaan apa? Contoh penggunaan teks petunjuk tentang penggunaan sikat gigi. Terus banyak lagi contohnya, misalkan petunjuk penggunaan televisi, ya. Ada juga petunjuk penggunaan setrika. Nah, itu adalah materi yang bisa Ustadz sampaikan di pembelajaran hari ini. Untuk lebih paham lagi, silakan Ananda kerjakan tugas berikut, yaitu buatlah teks petunjuk alat yang ada di sekitar kalian, minimal 2 alat, ya. Setelah itu ditulis di buku, foto, dan kirim tugas tersebut kepada Ustadz atau Ustadzah. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.